Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin jemaah subuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita bisa hadir melaksanakan salat fardu subuh berjamaah. Kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kiranya Allah menerima amal ibadah kita ini. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir pada subuh ini, sama-sama kita duduk sejenak dalam rangka majelis ilmu. Kita belajar hari ini, temanya insya Allah kita akan bahas tentang jenazah ya. Bersalat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampaikan salam kita, assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembahasan berkenaan dengan jenazah ini kita pakai bukunya Fikih Sunnah ya, yang ditulis oleh Said Sabiq. Agak lumayan panjang, mungkin tak bisa 2 kali pertemuan, mungkin agak lebih ya. Kalau di halamannya ada lebih kurang 160 halaman ya, yang membahas tentang jenazah ini. Mungkin nanti kita bahas teorinya dulu ya. Nanti pada pertemuan terakhir nanti kita coba praktekkan bagaimana kita memberlakukan, bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita melaksanakan, menyelenggarakan ya. Jenazah itu mulai nanti dari mentalkinkan seperti apa ya kan, nanti posisi baringnya di mana seperti apa, sampai nanti pada memandikan, mensolatkan, mengkuburkan ya, dan sebagainya. Nanti ini kita praktekkan insya Allah ya. Namun sebelumnya kalau di sini Said Sabiq dalam bab jenazah ini beliau mulaikan dari etika ya, ketika sakit dan berobat menurut as-sunnah. Mulai dari situ. Ini mau kita bahas. Ini mulai dari sakit dulu ya, karena memang biasanya lumrahnya sakit baru meninggal gitu kan ya. Walaupun tidak semua yang sakit meninggal, dan tidak semua meninggal dari sakit gitu ya. Tapi di sini kita coba bahas dulu nanti bagaimana kita menyikapi sakit itu. Apa yang kita lakukan dalam keadaan kita sakit ya. Bagaimana sikap kita, tingkah laku kita, adab kita terhadap orang yang sakit dan sebagainya. Ini mau kita bahas. Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, sakit ya. Ada beberapa hadis secara eksplisit menjelaskan bahwa sakit itu dapat menggugurkan dosa ya. Sakit itu dapat menggugurkan dosa. Yang pertama hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang menghendaki oleh Allah untuk mendapatkan kebaikan, niscaya Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Jadi musibah itu tidak selamanya tidak baik ya. Bagi kita ya, orang-orang yang beriman, musibah itu baik
Ya. Jadi kalau Allah ingin menghendaki kebaikan kepada kita, mungkin Allah turunkan musibah kepada kita. Ya. Karena nanti musibah itu ya membuat kita sakit, membuat kita sewaktu kita sabar dengan musibah itu, maka sewaktu itu ada kebaikan kita dapat. Ya. Nah. Sabar, ya. Sabar itu menahan diri dari sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi suatu kita dapat musibah, kita bisa bersabar, itu ada nilai pahala untuk kita. Ada nilai-nilai kebaikan untuk kita. Kemudian hadis dari Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya, tiada balasan bagi seorang muslim yang ditimpa penderitaan, kepayahan, kegundahan, kesedihan, penyakit, bahkan duri yang menusuknya, kecuali Allah akan melebur kesalahan-kesalahannya. Jadi apapun yang menimpa kita, ya, musibah yang menimpa kita, bahkan termasuk duri. Jadi duri itu kan tertusuk duri. Jalan kita kan tertusuk duri, atau megang kayu apa namanya, tersamsam apa namanya itu, ya, tersensam, tasonsam ya, tasonsam duri. Itu ada nilai kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Maka kita sabar dengan itu. Jangan sewaktu sakit yang kita keluarkan, yang kita ucapkan justru mengumpat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berkata-kata kotor. Ya kan? Nah, kan gak jarang juga seperti itu kan? Ya. Tersandung kaki jalan, tersandung kakinya jatuh. Apa yang keluar dari mulutnya? Nama binatang keluar kan? Kaki ompek, kaki lapan gitu kan? Allah Akbar. Ya. Tapi hendaknya yang keluar dari mulut kita adalah muji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terjatuhnya kita itu ada nilai kebaikan yang Allah inginkan kepada kita. Ya, mungkin kan selama ini jarang kita zikir kan? Ada yang jatuh astagfirullah. Istighfar kita kan. Istighfar kita. Ya. Atau subhanallah. Astagfirullah. Gitu. Itu nilai kebaikan. Ya. Jadi sakit itu, kepayahan itu, kesusahan itu baik sesungguhnya. Ya. Kemudian dari Ibnu Mas'ud memberikan bahwa aku mendatangi Rasulullah SAW yang sedang mengalami demam. Aku berkata, ya wahai Rasulullah, engkau terserang demam yang tinggi. Rasulullah bersabda, ya, aku terserang demam yang tinggi 2 kali lipat daripada orang yang terserang demam biasa di antara kalian. Serang demamnya Rasul itu luar biasa, kan 2 kali lipat katanya. Aku bertanya, apakah engkau berhak mendapatkan pahala? Ini sahabat ini luar biasa ya, karena sebelumnya mungkin dapat hadis kata Rasulullah, demam susah itu mendapatkan kebaikan. Maka pertanyaan kepada Rasulullah seperti itu, engkau sakit Rasulullah? Ya. Maka saya panas tinggi 2 kali lipat daripada sakitnya kalian. Kalau begitu, apakah engkau dapat pahala? Gitu. Berhak mendapatkan pahala? Ini pertanyaan sahabat. Ya. Jadi ilmu yang telah dapat kepada Rasulullah itu langsung ingat. Dan itu disampaikan, diulang-ulang. Ya, diulang-ulang. Ya, ini luar biasa para sahabat. Ya. Apa jawab Rasulullah? Ya, memang begitu. Ya. Tiada balasan bagi seorang muslim yang ditimpa suatu yang menyakitkan berupa duri atau yang lebih parah daripada itu, kecuali Allah akan melebur keburukan-keburukannya seperti pohon merontokkan daun-daunnya. Seperti itu. Ya. Jadi sewaktu Allah berikan kita sakit parah, berat, ya, demam tinggi, sabar kita dengan itu, ridha kita dengan itu, rontok itu kesalahan-kesalahan kita seperti daun, ya, yang rontok dari pohonnya. Allahu Akbar. Ya. Hadis selanjutnya, perumpamaan seseorang mukmin adalah seperti tanaman yang lentur, ya, tapi setiap kali angin datang menerpanya menjadikan pohon itu miring ke kanan dan ke kiri.
Ya, apabila telah tegak, pohon itu kembali diterpa bencana. Sedangkan perumpamaan orang yang durjana adalah seperti pohon cemara, ia keras dan kukuh hingga Allah membinasakannya jika Allah berkehendak. Nah, jadi orang beriman itu seperti pohon yang lentur, kadang ditimpa musibah, ya, miring ke kiri, ya, bahkan mungkin hampir jatuh, timpa ke kanan, ya, terus berdiri lagi, ditimpa angin kencang lagi, timpa musibah lagi, ya. Tapi dia tetap berdiri, balik berdiri kembali, tidak tumbang dia, ya. Nah, begitu orang beriman ditimpa musibah seberat apapun, dia kembali berdiri lagi, dia kembali kokoh lagi, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali, ya. Dia tidak tumbang, ya, tidak patah, ya, seperti kayu cemara yang keras ditimpa musibah patah, ya. Orang beriman ditimpa penyakit seberat apapun penyakitnya, ya, walaupun hampir-hampir, ya, karena sakit itu luar biasa, ya, hampir-hampir jatuh, tapi dia kembali berdiri, ya, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kembali bertegak lagi, ya, tidak putus asa. Nah, nih, tidak putus asa, ya, tidak mengumpat kepada Allah. Adalah sakit, udahlah mati aja lah. Gitu kan? Enggak, ya. Bahkan ada juga orang yang sakit lalu apa? Bunuh diri, ada. Sakit tidak sembuh-sembuh sakitnya kan? Ini sakit terus nih katanya kan? Nah, ambilnya baygon minum, lewat kan? Ada sakit lagi, ya kan? Enggak seperti itu. Ya. Jadi jangan sampai ada pula bunuh diri karena sakit, enggak. Ya. Kembali kita berdiri, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian sabar ketika sakit. Mesti sabar ketika sakit. Ya. Suhaib bin Sunan radhiyallahu an, ya, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW sabda, sangat menakjubkan sifat orang yang mukmin. Semua sifatnya baik. Hal itu tidak dimiliki seseorang pun kecuali orang mukmin. Jika ia mendapat kesenangan, dia bersyukur, ya, maka hal ini menjadi kebaikan baginya. Dan jika ia ditimpa cobaan, ia bersabar, maka hal ini juga menjadi kebaikan kepadanya. Ini orang beriman seperti itu. Nggak ada yang nggak baik. Dapat nikmat banyak, alhamdulillah, dia bersyukur. Bukan dia berpoya-poya, bukan dia takabur, ya, tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur artinya dia gunakan nikmat itu kepada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dapat harta banyak, bersedekah dia, berinfak dia, berwakaf dia, ya. Dapat musibah, bersabar dia. Jadi baik, nikmat baik, musibah baik, ya. Jadi nggak ada yang baik, karena nggak ada satupun yang Allah ciptakan itu tidak baik. Musibah dari siapa? Dari Allah. Nikmat dari siapa? Dari Allah. Jadi semuanya baik, ya. Terkadang kita aja yang menilai tidak baik. Nah, ini masalah, ya. Jadi kalau kita menilai musibah itu tidak baik, berarti nilai keimanan di dalam diri kita itu masalah. Lagi itu turun, ya, lagi turun. Nah, turun imannya, ya. Turun imannya, ya. Jadi kalau kita menilai masalah musibah itu tidak baik, berarti ada masalah di kitanya. Ya, walaupun terkadang menyakitkan musibah itu, memilukan musibah itu, ya kan? Tapi pasti ada nilai kebaikan. Ya. Kita lanjutkan, ya, hadis berikutnya tentang sabar ini, ya. Ini ada kisah, ya, panjang. Ya. Ibnu Abbas melanjutkan perkataan ini. Ibnu Abbas berkata, maukah kamu aku perlihatkan perumpamaan ahli surga? Aku, ya, Atha bin Rabah, ya, menjawabnya, ya, kata Atha bin Rabah, ya. Ibnu Abbas melanjutkan perkataannya, perempuan hitam ini datang kepada Nabi SAW lalu berkata, sesungguhnya aku mengidap penyakit epilepsi dan auratku tersingkap ketika kambuh, maka doakanlah kepada Allah untukku, ya. Menanggapi perempuan itu, beliau Rasulullah SAW bersabda, jika kamu mau, bersabarlah dan kamu berhak mendapatkan surga, dan jika kamu mau,
aku akan mendoakan kepada Allah agar menyembuhkanmu. Perempuan ini berkata, aku memilih untuk bersabar. Kemudian ia berkata, sesungguhnya auratku tersingkap ketika aku kambuh. Doakan kepada Allah agar auratku tidak tersingkap. Rasulullah SAW pun mendoakannya. Nah, jadi ini luar biasa kesabaran seorang perempuan. Ini tidak sebut namanya hitam, ya, kan ini menyangkut ada aib, ya. Jadi nggak sebutkan namanya siapa, ya. Yang datang kepada Rasulullah. Dia epilepsi. Epilepsi itu kayak apa? Ayan, ya. Kayak gitulah, ya. Kadang pingsan, hilang akal itu kan. Ya, kapas kambuh itu kan. Ayan, ya. Malak mata ke atas sumbang gitu, ya. Nah, gitu biasanya kan. Kejang-kejang gitu, ya. Jadi dia punya penyakit itu, ya. Dia minta doakan kepada Rasulullah, ya. Tapi Rasulullah menjawab seperti itu, jika kamu bersabar, ya, jika kamu mau bersabarlah dan kamu mendapatkan surga, ya. Jika kamu mau, aku akan mendoakan kepada Allah agar menyembuhkan, ya. Jadi dia pilih sabar, sabar, bukan doa sembuhan dimintanya, tapi dia pilih adalah sabar, ya. Tapi doakan jangan sampai pas kambuh itu aurat saya terbuka, kan itu aibnya situ, ya. Dia tidak mendoakan, minta doakan, ya Allah sembuhkan, ya Rasulullah sembuhkan, doakan supaya sembuh, ya. Bukan itu yang diminta. Tapi dia memilih sabar. Kenapa? Karena jangan-jangan dengan penyakit itulah wasilah jalan untuk dia masuk surga. Ya. Jadi begitu dia sikap dia terhadap penyakit itu. Dia minta dengan penyakit itulah harapannya sebagai wasilah untuk masuk surga. Maka dia diminta bukan sembuhkan penyakit, tapi adalah jangan sampai waktu kambuh nanti auratnya terbuka. Ya, ini luar biasa kesabaran, ya, seorang perempuan, ya, yang hitam ini sebutkan, yang mengidap penyakit, ya, epilepsi ini. Ya. Kemudian selanjutnya yang B, ya, A tadi sabar ketika sakit, B mengadukan rasa sakit. Nah, boleh tidak kita mengadukan rasa sakit kepada orang, ya? Atau sebentar-bentar ngadu, ya, seolah-olah tidak ridho. Ini bahaya lagi, ya. Kalau mengadukan boleh tidak? Nah, mengadukan, nggak boleh, ya. Jadi diam aja, ya, sakit. Hah? Boleh. Kalau dokter tanya boleh, ya. Tapi kalau ustadz nanya tidak boleh, ya. Tidak boleh. Oke, Wak tengok, ya. Apa kata Syekh Sabiq sih, ya. Orang yang sakit boleh mengadukan rasa sakit yang dialami kepada dokter atau kerabatnya. Ya, kerabatnya, ustadz tidak ada, ya. Selama tidak dilakukan dengan cara marah atau keluh kesah, boleh. Sampaikan ke dokter boleh. Kalau tidak boleh sampai ke dokter, karena tahu dokter penyakitnya kan. Ya. Sakit apa Pak? Maaf, saya nggak boleh mengadu ke penyakit. Ya, nggak boleh gitu. Ya, sampaikan apa keluhan kita semuanya. Ya, kepada kerabat boleh juga. Jangan-jangan dia tahu obatnya dan lain sebagainya. Boleh sampaikan. Yang tidak boleh itu setiap jumpa sama orang keluhkan sakit. Ini jadi masalah. Ya, jumpa orang, itulah sehari ini jalan payah, kakilah semutan, pusing-pusing. Jumpa ini itu juga lagi, jumpa ini itu juga cerita lagi. Nah, ini jadi masalah. Itu dia tidak ridho dengan penyakit itu. Padahal penyakit dari Allah. Nggak sabar dia kalau seperti itu. Nah, itu yang nggak boleh, ya. Tapi kalau segera menceritakan, ya datang sahabat kita ke rumah, ya, kita ceritakan sakitnya gini. Mungkin dia tahu, dia pernah pengalaman, mungkin kan, ada obatnya mungkin kan, bisa saja. Ya. Jadi boleh itu kalau tujuannya itu, tapi tidak boleh, ya, kalau tujuannya keluh kesah, tidak sabar, ya. Nah, itu nggak boleh, ya. Kenapa? Rasulullah pernah menyampaikan sakitnya seperti hadis yang di awal tadi, ya. Rasulullah tuh apakah Rasulullah demam? Kata Rasulullah, iya, saya demam, bahkan demam tinggi 2 kali lipat dari demamnya
orang biasa. Ya. Rasulullah menceritakan sakitnya. Ya. Tapi Rasulullah bukan menceritakan sakit itu bukan dalam arti Rasulullah itu keluh kesah, tidak. Hanya sekedar menyampaikan, menginformasikan. Ya. Ya, di hadis di kalimat berikutnya, apakah engkau berhak mendapatkan kebaikan dari itu? Rasulullah mengatakan iya. Nah, gitu ya. Nah. Jadi yang tidak boleh itu berkeluh kesah. Ya. Itu menunjukkan ketidaksabaran kita terhadap penyakit. Ya. Apabila seorang hamba bangkit atau bepergian, oh ya nih. Ini ada luar biasa. Orang yang sakit mendapatkan pahala ibadah yang ia lakukan pada waktu sehat. Nah, jadi Bapak Ibu, waktu kita sakit itu, ya kita kadang keluh kesahnya. Kenapa? Keluh kesahnya bukan dari penyakitnya, tapi keluh kesahnya karena waktu sakit tidak bisa beribadah maksimal, ya kan? Yang biasa datang ke masjid, ya kan? Nah, tapi karena sakit nggak bisa ke masjid. Ini yang dikeluhkan. Bukan tidak keluh kesahnya terhadap penyakitnya, tapi keluh kesahnya karena nggak bisa beribadah. Itu terkadang kan. Nah, jadi ini kata Rasulullah di sini sebutkan, ya, orang yang sakit, apabila seorang hamba sakit atau bepergian, maka dituliskan baginya pahala ibadah seperti pahala ibadah yang ia lakukan ketika mukim, ketika tinggal di kampung halaman dan ketika sehat. Nah, jadi Bapak Ibu, ya, sewaktu kita sakit tidak bisa ke masjid, padahal sewaktu sehat kita selalu ke masjid, ya kan? Setiap sholat 5 waktu kita selalu ke masjid, selalu berjamaah. Sholat jamaah dapat pahala 27 derajat atau dengan 25 derajat, atau dalam disebutkan tidak terhitung pahalanya, luar biasa banyaknya. Nah, sekarang kita sakit nggak bisa jamaah ke masjid, ya kan? Insya Allah kalau itu sebuah kebiasaan kita, amal itu kita dapat pahalanya. Walaupun kita sholat di rumah. Kenapa? Karena kita tidak datang ke masjid itu bukan karena malasnya kita. Nah ini, bukan karena malas kita, tapi karena sakit. Sama halnya dengan ibu-ibu yang halangan. Ya, biasa setiap malam tahajud, duha, tilawah Al-Quran, terus pas halangan nggak bisa lakukan itu. Insya Allah dapat pahalanya. Sama dulu di awal COVID, itu banyak Kristen di awal COVID dulu kan, nggak boleh datang ke masjid, ya kan? Nggak boleh sholat jemaah di masjid. Tapi karena itu sebuah kebiasaan kita, insya Allah ada nilainya. Nilai kebaikan itu tetap kita dapatkan. Dalilnya ini tadi. Ya, nah, di sini juga disebutkan dalam keadaan mukim, dalam perjalanan. Ya, suatu kita mukim, kita tinggal di daerah kita, di kampung kita bisa tahajud bisa, ya, tilawah Al-Quran mudah, datang ke masjid mudah, ya kan? Ya, pas dalam perjalanan itu susah, nggak bisa. Mungkin itu tilawah Al-Quran, bagaimana baca Al-Quran dalam perjalanan kita nggak bisa mungkin, ya. Tapi karena sudah kebiasaan kita setiap hari kita baca Al-Quran di rumah, di kampung, ya, dapat kita pahalanya insya Allah. Ya, ini luar biasa. Ya, jadi kita tidak mengerjakan amal itu, tapi kita dapat pahalanya. Kenapa? Karena kita sudah biasa melakukan itu. Terus rutin kita lakukan itu. Kita tidak melakukan amal itu bukan karena kemalasan kita, tapi karena ada uzur ini. Uzur syar'i, uzur sakit umpamanya, atau uzur karena dalam perjalanan. Nah, gitu. Ini luar biasa Ibu. Jadi Ibu yang waktu halangan, kok halangan lagi, kok ini lagi, kok nggak bisa telawah lagi, nggak bisa tahajud, jangan keluh kesah. Kalau itu sebuah kebiasaan kita, insya Allah kita dapat pahalanya. Luar biasa. Begitu kasih sayangnya Allah kepada kita. Kemudian yang C, terlanjutkan menjenguk orang sakit. Ini hadis ini pernah dibahas jurnalis dulu ya. Hakku muslim ala muslim sit. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Yang pertama, apabila kamu bertemu dengannya, ucapkanlah salam kepadanya. Apabila ia mengundangmu, penuhilah undangannya. Apabila ia meminta nasihat kepadamu, berilah nasihat. Apabila dia bersin, lalu
Memuji Allah, bacalah tashmid. Apa itu tashmid? Yarhamukal. Itu tashmid ya. Singkatannya istilahnya tashmid, ya. Ya. Apabila dia sakit, jenguklah. Apabila meninggal dunia, antarlah jenazahnya. Ini hak seorang muslim terhadap muslim lainnya. Ya. Berarti orang sakit itu punya hak dari kita untuk apa? Dijenguk dia. Itu hak dia. Ya, maka kita penuhi hak-haknya itu. Ya, ya. Apabila dia bertemu, ucapkan salam. Ini hak nih. Salam itu didoakan keselamatan. Coba assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya kan? Didoakan kan? Dia punya hak untuk didoakan. Maka kita doakan. Ini hak dia. Untuk kita penuh. Dah kita juga punya hak dari dia. Apa hak kita? Ya didoakan selamat juga. Maka yang terbaik kalau bertemu tuh salam yang terbaik. Ya. Bukan assalamualaikum bro, gitu ya. Ada gitu juga. Ya, yang terbaik kalimat assalamualaikum. Ya. Gaul ya. Masa gaul ya. Ya bisa, assalamualaikum bro ya. Pakai assalamualaikum bagus ya. Tapi kalau panggil ini jumpa, woi gonong ya. Itu akan lebih baik pakai assalamualaikum. Mano cu, gitu ya. Assalamualaikum cu, mano. Gitu kan bagus. Ya. Kan didoakan, salam ya, berikan salam. Ya. Ya. Memenuhi undangan, diundang kita datangin. Ya. Diundang pernikahan, undang apa lagi? Undang akikah dan sebagainya lah, ya. Kenduri apa namanya? Ya. Kita datangi. Ya. Tapi ada beberapa pendapat ini yang mengenai undangan nikah kalau di sana ada kemaksiatan. Ya, jadi boleh nggak datang. Kalau ada kemaksiatan di sana, boleh tidak datang. Ya, undang nikah, di situ ada minum-minum arak dan pesta-pesta ini umumnya kan, nggak apa-apa. Ya, makanya kami biasanya kalau undangan pernikahan itu kadang sore-sore datang. Kenapa? Karena bandnya udah tutup, udah mati ya. Ya, karena kasihan juga kita memenuhi undangan bawa anak kecil di sana joget-joget, musiknya kuat-kuat, ya. Kan kasihan dengan anak kita. Nggak apa-apa, cari jalan aman. Mungkin amannya kapan? Menjelang dekat-dekat waktu zuhur, ya kan itu udah tutup bandnya kan, menjelang sholat datang gitu. Atau menjelang asar, waktu terakhir-akhir nanti, gitu. Boleh disiasati seperti itu. Ya, namun undangan tetap haknya orang yang mengundang itu adalah didatangi undangannya. Ya, gitu. Ya, kalau ada masyarakat kita boleh siasatilah. Siasati. Ya. Menasehati, ya, orang minta nasihat itu hak dia, kita beri nasihat. Jadi jangan pelit menasehati orang. Ya, jangan pelit menasehati orang. Ya, karena manusia itu punya sifat lupa, ya. Al-insan ya, makan nisyan makan khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya kesalahan dan lupa. Ya, makanya perlu ada nasihat-nasihat. Ya. Dia hak dia mendapatkan nasihat dari kita, maka kita berikan nasihat sekemampuan kita bisa nasihati. Ya, dengan cara-cara yang baik tentunya. Ya. Ya. Kemudian apabila dia bersin, alhamdulillah dijawabnya, maka kita doakan yarhamukallah. Ya. Yarhamukallah. Ya, semoga Allah merahmati kamu. Ya. Apabila sakit kita datangi, apabila dia meninggal antarkan jenazahnya. Jadi mengantarkan jenazah itu hak mayat itu yang perlu kita penuhi. Selanjutnya keutamaan menjenguk orang sakit. Nih keutamaan menjenguk orang sakit. Ada beberapa hadis di sini, saya nggak bacakan semuanya. Ada hadis yang panjang. Ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pada hari kiamat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai anak Adam, aku sakit, namun kamu tidak menjengukku. Anak Adam bertanya, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau merupakan Tuhan semesta alam?
Allah berfirman, tidakkah kamu tahu bahwa ada hambaku si fulan yang sakit, lalu kamu tidak menjenguknya? Tidakkah kamu tahu seandainya kamu menjenguknya, kamu akan mendapatiku di sisinya? Sampai seperti itu, nanti di akhirat Allah ngomong seperti itu. Ya. Dulu saya sakit, kapan nggak mau menjenguk? Gitu. Gimana pernah jenguk Allah, gitu kan? Tapi kata Allah itu perumpamaan seperti itu. Jadi perumpamaan kita menjenguk orang sakit itu sama seperti menjenguk Allah, karena ada Allah di sana, ada rahmat Allah di sana, ada keberkahan dari Allah di situ. Wah, ini pentingnya kita menjenguk orang sakit. Ya. Kemudian dari hadis Ali radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tiada balasan bagi seorang muslim yang menjenguk seorang muslim lainnya pada waktu pagi kecuali 70.000 malaikat mendoakannya hingga sore. Dan apabila menjenguknya pada waktu sore, maka 70.000 malaikat mendoakannya hingga waktu pagi. Dan ia berhak mendapatkan buah-buahan yang telah dipetik di surga. Ya. Jinahah ya. Buah-buahan yang telah dipetik di surga. Jadi mendatangi, menjenguk orang yang sakit waktu pagi itu didoakan oleh 70.000 malaikat dari pagi sampai sore. Allahu Akbar, luar biasa. Malaikat lah yang mendoakan. Ya. Jadi jangan kita malas menjenguk orang sakit. Nah, ini seperti yang kemarin subuh kemarin kita terlakukan. Saya berpikir kemarin gitu. Jadi gimana setiap subuh Ahad nih kita scan nih. Warga kita siapa yang sakit. Jadi setiap subuh Ahad kita ngeliling, habis sarapan nanti tengok siapa yang sakit, tanda tangin. Tapi yang COVID nggak bisa doang. Yang COVID nggak boleh datangin ya. Itu bagus, seperti yang kita telah lakukan pekan yang lalu, yang lalu. Ya, habis sarapan kita tengok siapa yang sakit, kita datangin. Itu didoakan kita oleh 70.000. Doanya dari pagi sampai sore. Allahu Akbar. Ya. Nah, kalau malam kita jenguk sampai pagi doa ke malaikat. Ini luar biasa pahala kebaikan yang kita dapatkan suatu kita menjenguk orang sakit. Ya nggak apa-apa, mungkin pekan ini siapa lagi nggak ada, siapa yang sakit lagi, jenguk lagi. Ya. Daftar lagi ya. Ya. Tapi kan kita kan ada seksi sosialnya yang tahu nih. Siapa yang sakit, ya kita jenguk. Ya. Hah? Gilirannya ya. Allahu Akbar. Ya. Doa 70.000 malaikat deh, luar biasa deh, ya. Dan kita sia-siakan kan? Ya. Baik. Nah, itu menjenguk orang sakit. Bagaimana etika kita dalam menjenguk orang sakit? Nah, etikanya gimana? Ya. Ketika menjenguk orang sakit, kita disunahkan untuk mendoakan kesembuhan dan kesehatan bagi orang yang sakit yang dijenguk itu. Ya, hal itu telah diriwayatkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu mendatangi orang yang sakit, buatlah ia berharap akan panjang umur, walaupun hal itu tidak dapat menolak takdir, namun dapat menenangkan jiwanya. Nah, jadi didoakan, ya. Ya, doa copek sehat, ya. Ya. Kalau ya bahasa sebutan hadis Nabi itu, la ba'sa tahuran insyaallah. Ya, tidak apa-apa kamu mendapat cobaan ini, karena cobaan ini mensucikan kesalahan-kesalahanmu insyaallah. La ba'sa tahuran insyaallah. Nah, itu yang sampaikan, jangan takut-takutin. Ya kan? Enggak gini, Ustaz. Oh, kalau kayak gini sakit 2 hari lagi selesai. Tambah menggigil ya kan. Tambah menggigil ya kalau gitu. Oh, sakit apa nih? Oh ya, punya pengalaman di kampung saya kemarin 2 hari Pak. 2 hari saya itu enggak seperti itu ya. Jadi kita doakan, enggak apa-apa insyaallah. Walaupun sakitnya parah mungkin kan, tapi kita tidak ceritakan keparahan itu kepada dia. Ya sama kan dokternya itu juga kan kita kan. Parah sakit kita diam aja deh kan. Paling ceritakan nanti ke sanak saudara kita yang mengantar kan, diceritakan kan. Ke kita nggak diceritakan. Ke anak ya. Supaya apa? Ada tindakan yang harus dilakukan ya. Nggak diceritakan kepada pasien.
Ada dokter cerita kepada pasien, ya saya itu. Ya semakin sakit. Karena sakit itu sesungguhnya ya, yang paling banyak itu dari faktor psikologinya, pikiran kita. Maka kita pikir sakit, ya sakit. Ya, setiap hari ngomong sakit, cerita orang sakit, gitu. Ya semakin sakit gitu. Ya, tapi kalau kita insya Allah sehat, maka kata Rasul kan, la ba'asa, tahuran insya Allah, nggak apa-apa. Ya, ini mensucikan insya Allah, baik. Ya, insya Allah akan kuat. Ya, sakit-sakit, demam-demam sedikit, ya. Tapi kalau kita semangat, ya, insya Allah, ya, sehat gitu ya. Ya. Tapi kalau ngeluh terus, ya tambah sakit. Ya, nah jadi itu etikanya menjenguk orang sakit, didoakan dia, diberi semangat kepada orang yang sakit itu. Ya, nah. Ya walaupun semangat itu tidak merubah takdir kan, tapi doa kita insya Allah. Ya. Kemudian bolehkah perempuan menjenguk laki-laki yang sakit? Boleh ibu menjenguk bapak yang sakit? Boleh. Kata ibu tidak, kata bapak boleh. Kalau bapak menjenguk ibu sakit boleh tidak? Boleh. Boleh. Boleh kata ibu. Di mana ya? Ya. Aisyah meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, Abu Bakar dan Bilal sedang mengalami demam. Aisyah berkata, aku mendatangi mereka, lalu bertanya, wahai ayahku, bagaimana keadaanmu? Wahai Bilal, bagaimana keadaanmu? Berarti Aisyah menjenguk laki-laki, walaupun laki-laki pertama itu adalah ayahnya, kan wajar menjenguk ayahnya. Tapi kan ada Bilal juga di situ, ya, Bilal juga di situ. Aisyah juga bertanya kepada Aisyah menjenguk Bilal juga, gitu ya. Di sini dikatakan boleh, ya, karena bukan hanya ayahnya saja yang sakit, ada Bilal juga di situ, ya. Oke, time ya. Tapi dengan tentu dengan tidak tujuan tertentu ya, tujuan yang lain ya. Kalau mantan sakit ya boleh tengok. Mantan apa tuh? Mantan RW? Mantan Mantan dia, mantan istri. Mantan istri. Mantan pacar. Istri artinya. Ya istri harus bukan dijenguk. Istri itu harus kita yang menjaga. Ya, kita yang menjaga ya. Kalau istri yang sakit jangan orang lain dicari. Ya, kita yang mantan istri. Oh, ya, kita jaga adab-adabnya ya. Jaga adab-adabnya. Baik. Ini pertanyaan luar biasa. Dengar teman belakang buat deh. Allahu Akbar. Oke, lanjutkan ya. Menjenguk orang kafir boleh tidak? Boleh. Iya, boleh. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Anas meriwayatkan bahwa seorang pembantu milik orang Yahudi melayani Rasulullah SAW. Suatu ketika pembantu itu sakit, maka Nabi menjenguknya. Bahkan binatang yang sakit boleh tengok lah. Untuk apa tengok? Kalau ada ayam yang loyo itu sakit kan, ditengok boleh sambil disembelih. Nanti langsung ya. Ya, ini menjenguk orang kafir. Nabi pernah ya menjenguknya, ya, lalu didoakan oleh Nabi. Ya, jenguk sambil didakwahi. Ya. Jadi Anas mengatakan bahwa seorang pembantu milik orang Yahudi melayani Rasulullah SAW. Suatu ketika pembantu ini sakit, maka Nabi SAW menjenguknya. Beliau bersabda, masuklah kamu ke dalam agama Islam. Masuk Islam langsung. Nah, jadi didakwahkan di situ. Nah, dijenguk sambil didakwahin. Ini artinya apa? Ya, kita menunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Kita menunjukkan Islam itu baik. Ya, jadi jangan ada orang yang kafir tidak sakit, yang sakit ya di tetangga rumah kita, dekat rumah kita, terus kita jenguk. Ini semakin dia berpikir, oh ternyata gini lah orang Islam itu ya, nggak peduli dengan tetangga, gitulah ya. Nah, tapi kita tunjukkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, Islam itu baik, maka kita datangin mereka.
ya, jenguk mereka ya, sambil kita apa namanya berdiskusi mungkin ya, kita doakan ya, kita kita ajak mereka, dakwahin mereka gitu. Mungkin dakwah waktu itu yang mengena, mungkin selama ini waktu sehat-sehat dia aman-aman, dia kan diajak tidak mau kan ya, bahkan mungkin menghina, mencaci kita, agama kita dan sebagainya. Tapi dalam keadaan seperti itu mungkin situ ya, jalan-jalan hidayah mungkin ya, bisa aja. Kemudian menjenguk orang sakit mata ya, ini ada riwayat menyebutkan ya, Zaid bin Arqam berkata Rasulullah SAW menjengukku karena kedua mataku terasa sakit ya. Kalau menjenguk orang COVID dilarang ya, karena ada ilah apanya situ ya. Karena kalau orang ini bisa menular dan sebagainya, kalau sakit menular kan, tapi bukan berarti tidak ada ini. Kalau sekarang kan menjenguk kan mesti dengan fisik datang ya kan, bisa menjenguk dengan virtual ini ya, karena inti dari menjenguk itu kita menghibur dia, mendoakan dia ya. Sama kemarin ada teman kami sakit, diisolasi di rumah sakit ya. Jadi kemana kita jenguk? Bisa kami jadwalkan gantian Mbak, gantian video call ke dia ya, pagi siapa video call, biar nggak suntuk dia sana. Karena kalau nggak, udahlah sakit diisolasi, suntuk kan, orang biasa bergerak tambah sakit kan. Jadi kita jadwalkan seperti itu. Ini kira bagus juga ini. Jadi kan kawan kita yang COVID ya, yang diisolasi ya, dijadwalkan pagi siapa yang silaturahim ke dia virtual, pakai video call gitu kan, tengok gimana ya, sambil cerita-cerita sama dia, kamu buat dia semangat ya, nanti siapa lagi, sehingga dia nggak merasa sepi sana, ada terus orang yang bersama dia walaupun lewat virtual. Ini saya kira bagus juga nih, ada yang kemarin dilakukan seperti itu ya, ini bagus juga ya. Baik, selanjutnya berobat. Ya, sakit ini ya sampai situ selain. Kan biasanya kita nengok orang sakit, kita yang mendoakan. Sebaliknya boleh nggak orang sakit mendoakan kita? Boleh. Oh ya, ini ada hadis ntar. Ya. Udah saya baca belum tadi ya? Belum kan? Meminta doa kepada orang yang sakit. Ya, hadis dari Ibnu Majah. Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu menjenguk orang yang sakit, mintalah kepadanya untuk mendoakan, karena sesungguhnya doanya seperti doa para malaikat. Ini PRT ini tahu dia ya, cuma mengingatkan, alhamdulillah diingatkan, saya terlewat tadi ya, karena ada sebelah kanan ini ya. Doakan kepada Allah supaya yang menjenguk sakit juga gitu ya. Bukan gitu ya, bersama-sama sakit ya. Ini enak aja kalian nih kan. Oh sakit ya, doakan sakit lawak sama deh, enak. Begitu ya. Jadi doanya ini kita masuk doa orang-orang yang ada dalam hadis lain, itu doa muzlim, doa orang yang terzalimi, orang-orang yang lemah, itu doanya makbul. Ya, jadi hati-hati orang-orang yang lemah itu, orang yang terzalimi, orang yang mendapat musibah itu ya, itu doa-doanya makbul itu. Ya, kalau orang sakit ini malah sebutkan doanya seperti doanya malaikat. Ya, jadi sebaliknya ya, dalam kondisi kita sakit itu banyak doa. Mungkin dalam kondisi seperti itu doa kita lebih, karena lebih dekat kita dengan Allah waktu sakit itu kan. Perbanyak doa. Jadi orang datang kita doakan, kita doa gitu nih. Bukan meracau kan, mau sakit enggak. Ya. Bahkan justru ada juga yang sakit mencari mencari hiburan supaya terlena dari sakitnya. Mungkin dengan musik dengan apa? Enggak. Ya, perbanyak zikir. Kalau sakit tuh banyak zikir, banyak doa di situ. Karena doa dalam keadaan kita sakit itu, ya, ini sama doa malaikat kan? Sama dengan doanya para malaikat kata Rasulullah. Ya. Nah. Jadi itu mungkin beberapa etika kita dalam kondisi kita sakit, kita menyinggung orang sakit. Ya, banyak doa. Kemudian berobat. Bisa ya? Ada lagi tak? 3 menit lagi Ustaz. Ya. Apa ada nak
boleh nggak minta sakit? Karena sakit ini apa menggugurkan dosa ya. Minta sakit sama Allah supaya dosanya gugur gitu ya. Saya belum jumpa ada hadis yang minta ya, ada doa ini jaga Rasul untuk minta sakit, nggak ada. Ya. Iya, itu ya nggak boleh. Ya. Nah, nggak ada, saya belum jumpa tuh ada hadis atau doa dari Nabi minta sakit. Ya. Minta mati, ada doa minta mati. Enggak, iya. Walaupun dalam kondisi parah sekalipun, bahkan doanya bukan itu, nanti kita bahas nanti ada hadis berikutnya. Ya. Dalam kondisi parah sekalipun, susah sekalipun, sakitnya luar biasa, ya. Harapan sembuh mungkin dah sedikit, ya kan? Namun dalam kondisi seperti itu kita nggak boleh minta mati, nggak boleh. Tapi mungkin boleh doa, nanti ada hadisnya, boleh doanya, ya Allah, jika sembuh atau lebih baik aku maka sembuhkan. Ya. Jika tidak meninggal itu lebih baik maka meninggalkan. Itu doanya. Bukan minta meninggal. Tapi kita minta pilihkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ah gitu. Ya. Itu dalam keadaan sakit parah. Ya. Tapi kalau saya sehat minta sakit lain lah kan. Supaya dosa gugur ya, jalan pintas ya. Ya. Untuk menggugurkan dosa kan tidak hanya sakit. Ada cara lain. Ya kan? Kita berdoa, kita istighfar kepada Allah, insyaallah istighfar juga menggugurkan dosa-dosa kita. Aja gitu. Pak, kalau saya kan udah sering mengalami. Ini cerita. Pengalaman ya, karena sakit. Kalau kita sakit sadar, mungkin insya Allah masih bisa sholat. Tapi kalau sakit kita itu tidak bisa lagi sholat, gimana hukum dosanya itu? Tidak sadar. Tidak sadar. Sadar, tapi tidak bisa lagi sholat. Tidak bisa lakukan lagi. Kadang Al-Fatihahnya tadi pun tidak tembus lagi kata orang rumahku. Oh. Saya sholat, nggak bisa sholat. Tapi Al-Fatihahnya aja pun tidak tembus lagi. Hilang apa itu Pak? Ingatan hilang. Iya. Tidak kuat untuk mengucapkan. Pokoknya separuh hilang, jadi tidur kayak hilang gitu. Oh gitu. Mau gitu, sering gitu Bapak. Waktu sesak kemarin itu. Tapi tetap sholat kan? Ya saya minta waktu sholat zuhur ya, sholat tapi nggak tembus katanya sih, saya nggak tahu tembus saja. Ya itu insya Allah Bapak. Ya jadi dalam kondisi seperti itu, jadi sakit ini halangan sakit itu apa? Halangan sholat itu, sholat itu nggak boleh tinggal. Terutama bagi kita yang laki-laki nggak ada alasan untuk tinggal. Kalau perempuan ada halangannya. Kalau laki-laki nggak ada. Sesakit apapun, karena ada hadis menunjukkan tidak sanggup berdiri, duduk, nggak sanggup duduk, berbaring, nggak sanggup dengan baring, dan mengucapkan cukup dengan isyarat. Kita terkonek dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita zikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Ya, kalau nggak percaya ya bapak belum pernah mengalami mungkin. Iya. Saya sendiri sudah mengalami. Tapi saya ingat Pak, saya tanya udah waktu zuhur udah, saya sholat dulu. Iya. Tapi kata orang rumahku nggak tembus. Iya. Tidak apa-apa Pak, insya Allah itu sudah sholat. Karena Bapak nggak sampai itu bukan karena tapi karena sakit, tidak apa-apa. Tapi tetap sholat. Iya. Ya, sholat Bapak itu sholat terima insya Allah. Sedangkan pernapasan itu kan sesak. Iya sesak kan? Gimana dosanya itu Pak? Enggak. Sabar dengan itu, Bapak tetap sholat, sabar itu menggugurkan dosa, bukan bertambah dosa. Itu menggugurkan dosa. Kalau saya tidak tembus sholat itu ya. Enggak apa-apa. Karena sebegitu bisanya ya. Mungkin kalau kita sendiri, Nah. bisa sendiri. Iya. Yang sampai itu Bang. Yang kedua kan kehendak kita. Iya. Yang betul. Yang nggak boleh itu sakit sedikit, ngapa nggak sholat? Sakit kepala, sakit apa? Pusing, itu nggak ada alasan. Ini enggak Pak, Ini udah parah kan? Udah segala macam alat di sini. Tetap sholat kan? Ini luar biasa. Nggak tembus Pak. Iya, nggak apa-apa. Karena sekemampuannya bisa. Karena hadis tadi itu menunjukkan pentingnya sholat, ya, sekemampuan yang kita bisa lakukan. Nggak bisa berdiri, mampunya duduk. Nggak bisa duduk, berbaring, mampunya berbaring. Nggak bisa tembus sampai akhir, seberapa mampunya. Bapak, boleh, insya Allah. Iya. Iya, boleh. Iya syarat itu kan kalau kita normalnya ini kalau apa Betul. nyata ini Pak. Betul. Mungkin masalah belum pernah mengalami kena demam Iya. aja. Iya. Bisa itu. Tapi dari ini kita Pak, waktu sholat itu kayak begini kan. Tapi kita waktu Al-Fatihah itu Iya. mungkin Hilang separohnya hilang lagi ya.
nggak apa-apa Pak. Jadi jangankan seperti Apa itu? Istilahnya itu mana ya? Karena mungkin kalau belum mengalami ya. iya betul. Jadi saya nggak ingat Al-Fatihah. Masa Iya, kalau nanti kan istilah sadar antara anak sadar loh Pak. Jangan sampai itu lah tadi Pak. Terus dosanya gimana gitu? nggak dosa Pak, insya Allah nggak. Ini luar biasa nih Bapak nih, luar biasa ya. Nggak semua orang yang bisa seperti itu Pak. Ini keimanan luar biasa, ini ketakwaan luar biasa nih Pak. Ini ketakwaan luar biasa, bukan dosa, ini pahala yang luar biasa. Ya, kadang saya itu sama orang rumah saya bukan Iya. saya bilang apa. Kadang saya itu kata orang rumah saya itu udah lari lah, udah istilahnya udah enggak Blank gitu ya, lah. nyambung lagi ya. Ini udah kusopoti katanya saya mau ke masjid, gitu aja tak. Iya, Katanya tak tahu. Kebiasaan hariannya tuh. iya, Udah kusopoti katanya apa itu kan? iya, Udah itu luar lari, biasa. Pak. Jadi tapi saya ingat mau sholat gitu, tapi nggak tembus kata orang rumahku. Iya, itu bukan dosa Pak. Ini pahala luar biasa, kan ketakwaan luar biasa Bapak ini. Ya, luar biasa nih. Ya, karena dalam kondisi seperti itu Bapak masih berusaha untuk sholat sempurna. Padahal nggak bisa lagi kan? Ini Luar biasa itu. Kata orang. Iya. Tapi ingat tadi nggak tembus kata orang rumahku. Iya, Saya- nggak apa-apa. Nggak itulah. Jangankan bisa, Bapak masih bisa baca Al-Fatihah kan? Dalam kondisi itu Bapak masih bisa baca, ini luar biasa. Nggak tembus katanya. Nggak pun baca Al-Fatihah. Contoh kita masih sadar, nggak ani. Kita masih sadar, nggak bisa ngomong. Ya, saya masih ingat waktu ibu dulu sakit itu dioperasi kepala itu masuk selang besar ke mulut, gimana baca Al-Fatihah gitu? Iya, Karena mungkin kan? udah segala macam alat, Iya, Pak, kalau itu kan. alat dari badan semuanya. Tapi dia sadar. Waktu dia sadar, saya ingatkan sholat. Tetap saya ingatkan sholat. Mak, sholat. Dia sadar, sholat. Sholat itu, ya apa yang bisa dia ingat. Itu dah sholat. Walaupun dia tidak angkat takbir, nggak baca apa, dia ingat sholat. Ya nggak bisa orang tangan semua alat semua. Iya. Karena dalam kondisi seperti itu, ngomong mana dia baca Fatihah ngomong. Selang besar masuk mulut. Ya kan? Nggak mungkin kan? Bikin sholat. Ya, penting sholat. Ya, yang penting sholat jangan ditinggalkan. Ini luar biasa. Yang orang, Pak, jangankan sakit seperti itu, sakit demamnya nggak sholat deh. Bapak dalam kondisi seperti itu masih sanggup, masih berusaha maksimal sholat. Ini luar biasa. Nih kita, ya, Pak, kalau mujizat dari Allah itu Pak, saya nggak bisa lagi apa sifur saya Pak. Kalau saya nggak ada lagi bilang saya hidup Pak, udah 2 kali saya Pak. iya. Tahun 2004 sama semalam. Allahu Tapi Akbar. alhamdulillah. Sampai sekarang masih hidup 4 tahun cuci darah Pak. Allahu Akbar. Masih bisa jalan. Oh, iya. Baik, kita cukupkan mungkin ya. Ini sampai sakit. Oh, masih etika sakit. Sakit belum selesai nih, Pak. Belum meninggal lagi. Masih jauh perjalanan. Iya. Iya. Kan hadis pertama tadi kan dia sakit. Ya. Kalau siapa yang biasa dan biasa melakukan pas sakit Ya. dia tetap Iya. dapat pahala. Ya, dapat pahala. Jadi kan dari baca tetap. Bapak dalam kondisi itu pahala jemaah apa? Bapak tetap dianggap seperti orang berjemaah. Karena apa? Biasa jemaah. Walaupun Bapak di rumah sakit terbaring. Ya, pahala jemaah ada dapat. Walaupun Bapak nggak jemaah. Saya mau ke masjid aja. Ya, makanya dalam kondisi itu nggak perlu Bapak ke masjid. Karena Bapak biasa. Karena mungkin tidak usah memaksa diri untuk datang ke masjid. Karena kondisi seperti itu. Dalam keadaan tidak sadar. Iya. Karena nggak sadar karena kebiasaan ya kan. Ini pahala jemaah Bapak dapat. Bukan dosa Bapak dapat, tapi pahalanya bukan hanya pahala sholat berjemaah Bapak dapat. Allah. Nikah jadi ya Pak. Nikah. Dosa pun dihapus. Iya. Kita mesti belajar sama Bapak ini. Semua orang. Banyak belajar kita. Kita yang sehat-sehat ini malas ke masjid kan. Beliau dalam kondisi itu masih ingin ke masjid. Padahal pahala ke masjid sudah dapat dia. Sudah ada dapatnya. Allah. Zat, satu lagi Zat, salut kita sama Pak semua orang, ya kan? Iya. Dia sudah banyak Islamkan orang. Kita yang lahir dari Islam ada kita Islamkan orang. Allahu Akbar. Malu kita insyaallah. Iya. Baik, Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, kita cukupkan dulu pertemuan kita hari ini. Insyaallah nanti kita sambung gimana nyambungnya, apakah per 2 pekan atau pekan berikut terus berurutan. Nanti kita diskusikan Ustaz. Lanjut aja nanti ya. Boleh pekan depan kita lanjut lagi sampai ini tuntas. Saya kira ini tadi saya ingin sepertinya langsung ke jenazah. Tapi menengok ini penting juga kita pahami karena kita ini berurutan ya, terus bersenambungan, maka bagus kita urut betul sampai tuntas. Ya, sebagai pemahaman maksimal gitu ya. Itu saja yang bisa dapatkan sampaikan afwan minkum.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.